Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi topik obligasi per tanggal 28 ya, 29 Oktober saya rekam saat ini. Harga obligasi itu sudah naik tinggi gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada berita suku bunga agak turun dan sebagainya, apakah masih boleh beli atau tidak? Nah, kalau di tahun 2025 ini, kelas aset yang kinerjanya bisa dibilang sangat baik itu adalah obligasi pemerintah. Nah, karena kinerjanya yang baik, itu terus terang memicu inflow dari investor, terutama dari reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah. Kayak tempat kerja saya ada produk namanya Pandit Gebiar Indonesia 2, itu isinya 100% government bonds. Karena dia punya kinerja cukup bagus tahun ini, itu banyak inflow daripada investor, artinya banyak nasabah subscribe gitu, baik yang langsung maupun via bank. Nah, pertanyaannya kan kalau sudah naik begini, kira-kira masih boleh beli apa tidak ya? Jadi apakah dia seperti saham gitu, kalau naik tinggi bisa koreksi. Nah, seberapa tinggi sih kenaikannya? Jadi contoh kalau misalnya saya ambil dari Welma, Bank BCA, itu kalau saya ambil contoh FR100 ya, FR100 itu kuponnya 6,625%, jatuh temponya 15 Februari 2034. Jadi hampir 10 tahun lah, 9 tahun something gitu. Nah, di awal tahun harga beli BCA-nya itu 97,9. Kalau kita pegang sampai dengan 24 Oktober itu sudah naik ke 103,85. Nah, naiknya berapa? Kalau 103,85 kurang 97 sih 5,95%. Ini in absolute ya, bukan 5,95 dari 97,9 ya. Kalau kita hitungnya dari itu sih lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita secara persentase naiknya 5,95%. Nah, kuponnya kan 6,625. Kalau dari Januari sampai 24 Oktober, pro rate kira-kira 5,36%. Nah, totalnya 11,31%. 11,31% ini kalau di obligasi dijual, capital gain sama kupon itu kena pajak 10%. Jadi dari 11,31 dipotong 10%, bukan kurangi 10 ya, tapi kali 0,9 ya. Itu jadi 10,17%. Nah, kinerja FR Bapak Ibu bervariasi. Nah, kalau ini kan tadi naiknya 10,17%. Kalau misalnya saya ambil contoh yang lain FR 107, jatuh temponya 2045, dihitung dengan cara yang sama, after tax itu 12%, jadi lebih tinggi lagi. Tapi jatuh temponya 2045, kalau tadi kan 2034 ya. Jadi bedanya 11 tahun lagi, yang beli yang hampir 20 tahun gitu. Tapi naiknya 2% lebih tinggi. Kalau yang ini tadi 10,17, ini 12. Kalau saya pakai contoh yang FR97 yang jatuh temponya 2028, itu after tax-nya kira-kira sekitar 9%. Nah, eh, kalau dia lagi naik seperti ini, waktu lagi jatuh, yang jatuh temponya lebih panjang, itu juga turunnya lebih dalam. Jadi kalau di obligasi itu ada fluktuasi seperti ini, dan semakin panjang jatuh temponya, fluktuasinya juga semakin besar. Nah, yang membedakan dengan saham sama reksadana, kalau saham kan naik turun. Sudah turun belum tentu naik lagi. Sama juga kayak reksadana, tergantung isinya seperti apa. Kalau obligasi mau turun sampai berapapun, mau naik sampai berapapun, selama dia tidak gagal bayar satu tempo pasti balik ke 100. Itu yang membedakan obligasi dengan reksadana dan saham. Nah, itu tadi performance daripada kalau kita beli obligasinya langsung. Nah, kalau reksadana seperti apa? Ini saya ambil contoh di website Panin Aset dengan tanggal yang sama 24 Oktober. Ini saya perbesar ya. Nah, ini ada nama reksadana, ada NAB-nya, kemudian ada satu hari, satu bulan, dan year to date. Nah, kalau tadi kan periode yang BCA kita menggunakan year to date. Ini kita juga lihat juga sama. Panin Gebiar Indonesia 2 ini naik sekitar 11%, yang isinya 100% government bonds. PDUP 2 ini isinya government bondsnya 50-70, sisanya corporate sama deposito itu naik 8,89. Kalau ini panin dana pendapatan berkala, setiap bulan itu ada bagi hasil Rp5. Nah, kalau cuma dari harganya doang naik 3,74. Kalau plus dia punya bagi hasil kira-kira 8,89. Sama, kebetulan sama nih dengan ini. Kalau ini dia punya kebijakan obligasi kira-kira 30 sampai 50% di obligasi pemerintah. Jadi 50-50.
Nah, kalau ini pendapatan utama, ini reksadana yang isinya mayoritas corporate bonds. Government bonds-nya cuma 10-40%. Nah, ini dalam periode yang sama naik 8,69%. Nah, jadi kalau yang gebiar performance-nya 11-12 sama yang beli FR, kalah sama yang jangka panjang, tapi kalau yang ada corporate-nya memang di bawah. Ya memang sih corporate bonds itu dia menetralkan ketika ada gejolak harga, tapi kalau lagi rally dia ketinggalan gitu. Nah, kalau di eh, obligasi kamu beli langsung itu kan beli satu obligasi single aja gitu. Nah, kalau reksadana itu dia kumpulan daripada obligasi. Jadi dia isinya bisa corporate bond, government bonds, kemudian dengan jatuh tempo yang beragam. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang gebiar FR only, jadi dia nggak fixed rate, government bond fixed rate maksudnya. Kalau yang tadi PDUP 2, government bondsnya 50-70, berkala 30-50, kalau utama 10-40. Nah, kalau corporate bonds itu jatuh temponya di Indonesia ya, kalau saya suka perhatikan 1-5 tahun. Kalau yang 1 tahun dia tuh 370 hari. Kalau yang 3 tahun, 5 tahun, tapi populasi paling besar itu 3 tahun. Kadang-kadang ada 1-2 yang 7 tahun, tapi biasanya sih di kebanyakan ya 1 dan 3. Nah, corporate bonds yang 1-3 tahun inilah yang paling banyak dibeli. Kalau 1 tahun biasanya dibeli oleh reksadana pasar uang, kalau yang 3 tahun dibeli oleh reksadana fixed income. Yang 3 tahun kalau dia pegang, jalan-jalan-jalan, biasanya setelah 1 tahun, si reksadana fixed income-nya dia jual ke pasar uangnya. Jadi dengan demikian pasar uangnya itu juga punya supply. Karena kalau cari obligasi itu untung-untungan Bapak Ibu. Nggak gampang kalau mau beli bonds di secondary market. Pesan IPO kadang-kadang penjatahannya belum tentu dapat. Kalau yang dapatnya full kita malah ketar-ketir. Berarti nggak laku kan dikasih semua ke kita. Nah, tapi kalau yang government bonds sih nggak ada masalah itu. Kita bisa beli anytime, jualnya juga gampang. Kalau corporate bonds memang belinya susah, jualnya juga kadang-kadang susah. Karena kalau kamu jualnya kayak orang BU, ditawarnya tuh harganya harga nggak bagus gitu. Nah, kalau kupon FR kira-kira 5-6% setelah pajak. Tadi kan contohnya 6,625. Potong pajak 10% kan tinggal 6. Kalau dia 6,2 ya tinggal 5, gitu. Nah, kalau misalnya government bonds yang FR, kalau kuponnya cuma 5-6%, tapi bisa naik 9-11%, berarti itu kenaikannya itu karena selisih harga gitu. Nah, reksadana juga sama. Reksadana kan naiknya juga 8-10% atau 8-11. Uh, Sekalipun ya kupon obligasi korporasi itu tinggi, tapi terus terang yang ngangkat dia bisa sampai 10-11% itu kebanyakan lebih kepada kenaikan harga, terutama porsi surat utang negaranya. Nah, tapi kalau untuk porsi obligasi korporasi, dia tuh kan prinsipnya kalau jatuh tempo pasti balik ke 100. Dia nggak bisa naik tinggi-tinggi sampai 105 atau 110 gitu. Kecuali suku bunga turun drastis. Atau ratingnya misalnya dari single A jadi triple A gitu. Nah, dalam kondisi normal ya biasanya harganya ada gejolak ya, bukan berarti mulus selalu naik, pasti ada gejolaknya. Cuman kontribusi terhadap capital gain itu sangat kecil seperti itu. Nah, kemudian dalam istilah obligasi, kalau misalnya obligasi negara naik, kita mau tahu dia mahal atau murah, kita pakai istilah yang namanya YTM atau yield to maturity. Nah, kalau untuk saham kita pakai IHSG, kalau untuk obligasi negara biasanya sih ya kalau pelaku manajer investasi mereka menggunakannya yang FR 100. FR yang 10 tahun. Jadi kalau misalnya ada FR 10 tahun, kuponnya 6,5%, YTM-nya 7%, itu artinya kalau orang beli obligasi ini, dia kan cuma dapat 6,5. Sementara dia harus memberikan untung 10%. Selisih setengahnya dari mana? Ya udah obligasi ini dibeli dengan harga misalnya 95. Nah, kalau saya beli 95 pas satu tempo kan dapat untung 5%. 5% ini kalau dibagi 10 tahun, 1 tahun setengah persen. Setengah persen ditambah dengan 6,5 kuponnya, ya kira-kira dapat 7. Tapi sekali lagi ini hitungan sangat sederhana. Yang benar itu harusnya menggunakan compounding atau bunga berbunga. Ya, tapi ini mungkin di kesempatan lain saya jelaskan. Nah, sebaliknya kalau misalnya kuponnya 6,5, yieldnya 6%, berarti kan orang itu oke dengan 6%.
sementara obligasi kamu kasih kupon 6,5. Gimana caranya supaya orang dapat 6? Obligasi yang tadi jatuh temponya 100 dijual dengan 105. Jadi dia untung 6,5 dari kupon, rugi 5% dari selisih harga. 5% tersebut kemudian dibagi 10. Nah, kira-kira dapatnya setengah sehingga netnya jadi 6. Nah, jadi itu kira-kira cara membaca yield sama harga. Jadi kalau yieldnya lebih besar daripada kupon, maka harga obligasi itu akan di bawah 100. Kalau yieldnya lebih kecil daripada kupon, maka harga obligasinya akan di atas 100. Nah, dalam konteks membaca harga mahal atau murah, kita menggunakan yield. Ya, jadi di sini, sorry, saya kecilin. Nah, jadi ini yield obligasi 10 tahun yang kamu bisa lihat di website cnbc.com. Sebetulnya banyak sumber gitu. Cuma kalau yang kasih harga live itu cuma CNBC gitu. Nah, ini pergerakannya selama 5 tahun, saat ini di 5,994%. Nah, yield ini kalau di dalam istilah obligasi, fungsinya sama kayak PE ratio saham. Kalau PE ratio-nya 10 kali, jadi 20 kali, orang nggak bilang, wah ini sahamnya mahal gitu. Sama juga, kalau yield-nya misalnya dari 6,5% jadi 7%, kita akan katakan sebaliknya, oh ini harga obligasi murah. Sebaliknya kalau yield-nya dari 7 jadi 6%, kita akan bilang itu harganya semakin mahal. Karena kalau yield-nya di bawah kan harganya makin ke atas. Ya, jadi cara bacanya sama seperti PE ratio, cuma dibalik. Kalau PE ratio makin kecil, makin murah harga obligasi. Harga saham. Kalau obligasi itu makin kecil yield to maturity, makin murah harganya. Nah, 5,99 ini mahal atau murah gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara historis ya Bapak Ibu, ini ada grafiknya. Secara historis itu kita punya yield jarang sekali menyentuh 6%. 5 tahun terakhir itu pas 2021 kita sentuh 6%. Kenapa waktu itu? Pandemi COVID-19 gitu kan. 2020 orang lockdown segala macam, kondisi ekonomi dalam krisis, gak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Akhirnya yield daripada BI turunkan suku bunga secara drastis, dan karena itu yield daripada FR yang 10 tahun juga turun. Waktu itu di bawah 6%. Nah, kemudian sambil jalan kita kan tahu ya, lockdown buka, ganti nama jadi PSBB, PPKM dan sebagainya. Nah, ini yieldnya sempat naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini karena perang Rusia Ukraina ya, turun, naik turun. Pokoknya terakhir kali kita sentuh di bawah 6% itu tahun 2021 aja. Nah, sehingga kalau secara historis ya, ini kayak all time high-nya harga obligasi. Jadi yieldnya all time low, tapi dia punya harga tuh all time high gitu. Nah, terakhir kali seperti ini tahun 2021 waktu ada pandemi. Nah, sekarang kan orang bilang suku bunga turun, makanya yield obligasi turun, harganya naik. Itu tahun 2021 Bapak Ibu. Yield BI rate itu cuma 3,5%. Sekarang itu kalau nggak salah kita masih di 4, gitu. 4, menuju kepala 3. Nah, dengan 3,5%, waktu itu paling rendah cuma 6%. Sekarang suku bunga masih kepala 4. Ini sudah 6%. Nah, jadi ini sebetulnya masalah mahal apa tidak gitu. Kalau secara teknikal sederhana ya, ini kan kayak support gitu. Support itu kalau sentuh dia mantul ke atas, sentuh mantul ke atas. Sekarang itu ibaratnya sedang menyentuh garis support. Nah, ketika menyentuh garis support biasanya kan dua kemungkinan. Dia akan rebound ke atas atau dia akan menciptakan tren baru gitu. Nah, kalau dia menembus support dan turun lagi, itu akan tercipta batasan baru. Ini benar-benar sekarang sedang di perbatasan nih. Apakah dia akan mantul ke atas atau dia itu akan mencetak yang lebih rendah seperti itu. Nah, kalau sebagai investor obligasi yang sudah pegang, tentu kita berharap dia turun terus, karena itu artinya harga akan naik. Tapi kalau misalkan Anda sedang menunggu harganya turun, karena yieldnya sudah menyentuh, karena apapun dia bisa mantul ke atas, ya ini juga masa-masa yang sangat genting seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat secara historis dan kondisi suku bunga di tahun 2021, sebetulnya sebagus-bagusnya Indonesia, itu investor itu cuma mau terima yieldnya 6%. Tidak kurang daripada itu.
Nah, kalau sekarang yield, Indonesia investor cuma mau terima yield 6%, apakah ini berarti sekarang sudah terlalu mahal sehingga kalau punya FR harusnya kita realize profitnya, atau kalau kita punya fresh fund mau masuk FR atau reksadana fixed income kita tunda dulu gitu. Kalau ini menurut saya tergantung. Tergantung apa? Pertama, minat investor. Jadi saya memperhatikan kepemilikan Sun dari 1 September sampai 23 Oktober 2025. Reksadana dia punya 194T, Sun itu maksudnya surat utang negara ya, jadi yang seri FR. Dia punya 194T, kemudian di 23 Oktober naik jadi 218T. Artinya kepemilikan reksadana di surat utang negara bertambah. Nah, asuransi sama Dapen itu dari 1186 jadi 1229. Artinya asuransi sama Dapen juga borong obligasi negara. Asing dari 953 ke 885, banyak loh ini. Turunnya mungkin hampir 70T gitu. Berarti investor asing sedang kurangin obligasi negara. Nah, kalau perorangan itu ternyata 570 ke 537. Itu juga turun banyak juga. Ini turunnya sekitar 30-an T gitu. Nah, kalau bank ya, bank itu dari 1253 ke 1300. Jadi kalau kita simpulkan dalam 2 bulan terakhir ini yang borong FR itu satu reksadana, dua asuransi dan Dapen, yang ketiga itu bank. Siapa yang borongnya paling banyak? Kalau dilihat dari angka kelihatannya itu bank. Bank beli 47T, kalau reksadana ya cuma 20 something. Kalau asuransi sama Dapen ini ya hampir 40 gitu ya. Jadi bank sama asuransi Dapen ini termasuk yang cukup banyak membeli obligasi negara gitu. Nah, kalau asing kok jual? Ya asing kan memang kurang nyaman sama Indonesia gitu. Jadi mereka memang mengurangi bobotnya di Indonesia. Nah, tapi biasanya kalau pas asing lagi jual, itu harga obligasi drop. Kali ini enggak, ditahan sama investor institusi di Indonesia gitu. Nah, bahkan walaupun asing jual terus dengan deras, itu tetap dibeli oleh investor lokal. Jadi asing jual dengan harga yang bagus, lokal sekarang mereka juga melakukan pembelian gitu kan. Nah, sekarang apa justifikasi daripada investor lokal tersebut? Menurut saya satu, suku bunga global sama lokal itu turun dan akan turun lagi. Jadi waktu yield 6% di 2021, BI rate itu 3,5%. Fed Fund Rate itu 0 sampai 0,25. Sekarang itu BI rate 4,75, Fed Fund Rate 4 sampai 4,25. Yield 10 tahun juga sudah 6%. Nah, itu artinya ada perbedaan persepsi. Dulu dengan bunga begitu rendah, orang ya 6% oke gitu. Sekarang bunganya lebih tinggi tetap orang terima 6%. Kenapa gitu kan? Ya tadi itu, inflasi Indonesia rendah ya. Kemudian karena pemerintah Indonesia ini sekarang sedang pro growth gitu kan. Ada kemungkinan suku bunga masih akan turun lagi. Nah, kemudian uh, untuk memaksa nih institusi lokal untuk membeli obligasi pemerintah, itu BI rate itu butuh turun lebih rendah. Kemudian itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga deposito sama suku retail gitu. Kenapa? Karena kalau buat bank, terus terang BI rate itu nggak gitu jadi acuan. Uh, nggak selalu ya, tapi lebih kepada begini. Misalnya kalau dia harus kasih deposito 5%. Ya kalau begitu dia mau beli obligasi negara ya harus 6,5%, 7%. Kalau nggak kan dia nggak ada untung. Nah, kalau misalnya bunga depositonya dia bisa turunkan jadi 3%, maka kalau dia beli obligasi negara 5,5% itu jadi make sense gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya dia bisa turun jadi belinya dengan kasih deposito 3%. Suku bunga ori sama suku retail harus turun. Kenapa? Karena itu saingan utama daripada deposito. Nah, beruntungnya kalau kita lihat sejak Pak Purbaya setorkan 200T, kemudian tidak lama setelah itu terbit ori sama suku retail yang baru dengan kupon yang rendah, itu secara efektif bank itu turunkan suku bunga depositonya, bahkan sangat drastis di bulan Oktober. Jadi kayak kamu September, Agustus itu bunga deposito masih tinggi, begitu kamu perpanjang di bulan Oktober, itu dropnya luar biasa signifikan. Nah, jadi kalau misalnya bunga deposito turun, itu ada justifikasi bagi investor perbankan ya untuk masuk ke obligasi negara, karena dia dulu ngasih 5, harganya dia masih dapat 6,5 gitu. Kalau sekarang dia bisa ngasih 3, ya mungkin 5,5 dia juga bisa beli. Nah, asuransi sama Dapen juga sama, mereka taruh deposito, bunganya tinggi.
Begitu pas mau di rebalancing, tiba-tiba bunga deposito rendah. Jadi untuk ngejar returnnya, mereka masuk melalui obligasi negara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada Fed Fund Rate gitu ya. Nah, kalau Fed Fund Rate ini memang 50-50 sih. Sekarang ini inflasi US itu naik terus gitu. Entah karena tarif, entah karena kondisi dalam negeri, whatever gitu ya. Tapi pelaku pasar begitu yakin si Amerika atau Fed akan turunkan suku bunganya. Kalau dulu mereka bicara inflasi, sekarang mereka bicaranya sudah bukan, tapi lebih kondisi ekonomi. Pengangguran mereka meningkat. Kemudian pertumbuhan ekonominya dikhawatirkan mulai melambat. Jadi kalau dulu konsennya adalah untuk menjaga inflasi, sekarang untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jadi meskipun angka inflasinya meningkat, uh, para pelaku pasar tuh kayak sudah yakin sekali The Fed akan turunkan suku bunga. Nah, meskipun ya kalau dengan inflasi tinggi nanti tetap akan ada drama-drama. Ya nanti the Fed akan bilang ya kita lihat begini tapi inflasi masih tinggi, kita khawatir kalau kita turunkan suku bunga nanti inflasinya jadi liar lagi segala macam, sehingga nanti saya tunda dulu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan penurunan suku bunga tertunda ya. Nah, jadi kondisi yang sekarang adalah kalau kita mau justify beli beli obligasi negara dengan yield di bawah 6%, terus terang untuk BI rate maupun Fed Fund rate itu perlu turun lagi sekitar 4 kali dari sekarang ya, dari 2000 sekarang sampai akhir tahun plus 2026. Kalau misalnya dia turunnya cuma 1-2 kali, kelihatannya mungkin akan cukup sulit untuk yield bisa main di kepala 5,5. Ya, artinya sekarang tuh ya sudah mungkin stay di situ, nggak kemana-mana. Tapi kalau berharap dia turun ke 5,5 juga sulit kalau suku bunga tidak turun drastis. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan awal gitu kan, apakah ini sudah maksudnya apakah masih boleh kita masuk ke obligasi negara yang harganya sudah naik tinggi? Menurut saya satu ya, boleh ya sepanjang investor lokal sama institusi itu masih terus melanjutkan pembelian. Tapi dengan catatan suku bunga Indonesia sama US itu perlu turun kira-kira 4 kali atau lebih sampai dengan 2026. Kalau misalnya itu skenario itu tidak terjadi, mungkin juga nggak harga obligasinya crash, rasanya tidak, tapi penguatannya sudah sangat terbatas. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat year to date bisa untung 11%, kita expect tahun depan 11%, lupakan. Ya, bisa 6-7 aja sudah bagus. Kenapa? Karena kalau dia sudah di 6%, dia bergeraknya cuma sekitar 5,9, 6,1, ya otomatis capital gain-nya hampir nggak ada. Yang ada cuma dapat dari kupon. Kuponnya ya netnya mungkin sekitar 5% aja, seperti itu. Nah, jadi itu skenario yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau misalnya skenario suku bunga tidak turun seperti yang kita duga, nah kalau dalam konteks reksadana sih saya akan lebih sarankan mending beli reksadana yang porsi korporatnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau orang beli reksadana fixed income dengan porsi government bonds lebih banyak, itu kita expect ada capital gain gitu daripada kenaikan harga obligasi. Kalau dengan yield sekarang sudah 6 dan mau turun ke 5,5 itu butuh banyak syarat dan ketentuan, ya otomatis kenaikan harganya mungkin akan limited. Nah, kalau cuma dari kupon, mending kita pilih yang obligasi korporasi. Karena kalau harganya nggak kemana-mana, kupon obligasi korporasi bisa lebih besar. Dan kalau seandainya nih, karena satu dan lain hal terjadi pembalikan arah, dia punya resiko penurunan harga juga relatif kecil. Nah, jadi itu yang mungkin bisa dilakukan ya kalau kita tetap masih mau beli. Atau alternatif lain, oke, kita beli obligasi negara, tapi horizon investasinya jadi di atas 3 tahun. Karena kalau kita beli obligasi negara atau beli reksadana yang full government bonds dengan yield 6%, dan kalau misalnya dia butuh syarat ketentuan bisa turun ke 5,5, itu di tengah-tengah akan ada gejolak gitu. Nah, jangan sampai baru beli, ada kondisi turun 1% atau turun 0,5%, kemudian kita langsung tarik, ya jangan begitu. Kalau memang kita sudah beli dengan yield 6%, maka perlu dipegang setidaknya minimal 3 tahun. Jadi kalaupun misalnya ada gejolak dalam 1 tahun, ya biasanya tahun depan juga sudah oke lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih yakin suku bunga akan turun drastis, Anda mau pegang yang full government bonds, ya kalau di tempat saya seperti Gebiar sama PDUP2. Jadi porsi obligasi pemerintahnya lebih banyak. Tapi kalau misalkan Anda merasa oke, naiknya sudah cukup banyak, mungkin kita stay-nya lebih yang agak-agak
corporate-nya lebih besar, nah itu seperti berkala atau utama. Tapi mau beli yang manapun, ekspektasi returnnya itu tidak usah terlalu tinggi. Kalau mengulang 11% rasanya sudah tidak mungkin, tapi kalau 5-7 mungkin ya, mungkin masih bisa tercapai. Tentu ada fluktuasi harga juga. Nah, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat ya. Terima kasih.